kami dari kelompok Project Meraki. Di sini ada saya Yanti dan ada teman-teman saya yang lain. Ada Anastasia Nabila Setiawan, Diavika Febrianti, Sylvia, dan juga Selintan. Nah, jadi Project Meraki ini merupakan suatu proyek bisnis kewirausahaan. Nah, di mana proyek kita ini akan menjual 2 produk, dan produk ini akan kita jual di tempat wisata, yaitu pantai-pantai di Kota Batam. Nah, jadi tujuan dari bisnis Meraki ini ada 3. Yang pertama yaitu karena kita ingin bisnis kita ini bisa melibatkan masyarakat yang ada di sekitar pantai untuk ikut terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata Kota Batam. Yang kedua itu adalah kita ingin masyarakat di sekitar pantai ini juga mendapatkan pekerjaan serta mendapatkan pendapatan. Nah, jadi nanti karyawan-karyawan yang akan kita cari dalam bisnis kita ini, kita akan mencari masyarakat di sekitar pantai itu, dan mereka lah yang akan menjadi karyawan-karyawan dari bisnis kita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita ingin mengenalkan budaya lokal. Produk dari Project Meraki ini ada 2. Yang pertama yaitu ada tote bag, dan kedua yaitu sapu tangan. Nah, jadi produk kita ini nanti akan dihias dengan motif batik, dan hiasan tersebut itu dapat dibuat dan dipilih oleh pembeli-pembelinya sendiri. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Omset dari usaha Meraki yang dapat kami peroleh adalah sekitar 8.554.000 per bulannya, dan profitnya sekitar 102.644.000 per tahunnya. Keuntungan yang dihasilkan oleh proyek ini sebagian akan dipakai untuk membantu masyarakat di pantai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Selanjutnya, schedule waktu yang diperlukan untuk melaksanakan proyek Meraki adalah 3-4 bulan dihitung sejak pertengahan April. Perencanaan pertama yang kami pertimbangkan adalah soal berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan usaha ini, meliputi aset, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya habis pakai, serta biaya-biaya lainnya. Total modal awal proyek Meraki ini sebesar 9.750.000, dan tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah tahap survei lapangan, persiapan pembuatan, dan pemasaran dalam menjalankan proyek. Selanjutnya adalah skop. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, proyek Meraki merupakan bisnis yang ingin memperkenalkan budaya lokal yang sekarang sudah semakin populer kepada kalangan masyarakat lingkungan sekitar, juga melibatkan masyarakat dalam proyek Meraki untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta membantu mengurangi jumlah angka pengangguran. Pihak Meraki akan bekerja sama dengan beberapa tempat wisata di Batam seperti pantai dan maupun selebgram untuk mempromosikan produk dari Meraki agar lebih dikenal oleh kalangan masyarakat secara luas. Dengan biaya 50.000 untuk tote bag dan 40.000 untuk sapu tangan, pengunjung wisata dapat berkreasi sesuai selera masing-masing, dan hasil karya tersebut akan dapat disimpan sendiri maupun dijadikan sebagai souvenir untuk diberikan kepada saudara maupun teman terdekat. Selanjutnya ada quality atau kualitas. Jadi kualitas yang kami tawarkan dari bahannya ini menggunakan bahan kanvas untuk tote bag-nya dan kain premium untuk sapu tangannya. Dan ini semua sudah terjamin. Kenapa? Karena kami telah melakukan quality check sebelum kami memproduksi jadi produk Meraki. Kemudian kualitas lainnya ialah kami sangat memperhatikan quality control dari produk kami. Jadi sebelum dipasarkan, semua produk itu harus dicek dulu quality controlnya, sudah dipastikan melewati tahap quality control ini baru dipasarkan. Selanjutnya ada business risk, di mana terdapat 4 risk untuk usaha kami, yaitu strategy risk, human resource risk, financial risk, dan sponsor risk. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang business strategy risk-nya dulu, yaitu di usaha kami ini belum diketahui oleh kalangan banyak. Jadi produk yang diciptakan harus bersaing dengan banyak pesaing, karena tote bag ini bukan merupakan produk yang baru diluncurkan di market. Jadi emang udah lumayan lama ada di market tote bag ini dengan harga yang lumayan murah, cuman nggak bisa di custom aja gitu. Kemudian selanjutnya ada human resource risk, di mana kita memerlukan karyawan yang memahami betul asal mula tentang batik yang kemudian akan didedikasikan kepada pembeli, di mana tentunya akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepuasan pembeli, yang akan memberikan dampak terhadap nama baik perusahaan. Jadi customer service dan product knowledge untuk human resource kita itu sangat penting.
Selanjutnya ada sponsor risk. Untuk resiko sponsor Meraki ini, sejauh ini kami belum menemukan sponsor untuk usaha ini. Maka dari itu, untuk memenuhi biaya modal, kami masih menggunakan uang iuran dari anggota kelompok. Kemudian yang terakhir ada financial risk. Pengunjung rata-rata pantai itu hanya ramai di hari weekend seperti Sabtu dan Minggu, serta hari libur lainnya, tanggal merah lainnya. Jadi membuat pendapatan yang dihasilkan oleh penjual pada hari biasa itu lebih rendah dibandingkan hari weekend. Ini membuat financial penjualan menjadi tidak tetap atau tidak konsisten setiap harinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cost. Jadi pengeluaran yang diperlukan itu sebesar 3 juta. Bahan habis pakai itu sebesar 1.150.000. Perjalanan dalam kota itu sebesar 2.800.000 dan biaya lain-lain itu sebesar 2.800.000. Jadi jumlahnya itu 9.750.000. Jadi kalau kalian mau melihat rincian pengeluaran kami itu secara lebih rinci, kalian bisa lihat di PPT yang sudah saya cantumkan. Jadi di sini ada stakeholder atau pihak yang bekerja sama dengan proyek kita ini, yang terdiri dari masyarakat sekitar, di mana masyarakat sekitarlah yang membimbing nanti konsumen dalam kegiatan membatik. Selanjutnya ada pemerintah, di mana pemerintah bekerja sama dengan kita juga untuk memajukan pariwisata yang ada di Batam. Selanjutnya ada resource. Yang pertama ada SDM. Jadi kami ini social entrepreneurship, jadi kami membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang di sekitar pantai, terutama ibu rumah tangga dan remaja yang putus sekolah. Nah, sumber daya manusia ini akan dikumpulkan, lalu akan di-training mengenai cara membatik dan mengenai cara melayani customer dengan baik. Lalu ada bahan baku. Nah, bahan baku utama dari produk yang kami hasilkan ini adalah kain, lalu alat untuk membatik. Nah, bahan baku ini kami dapatkan dari supplier yang telah kami pilih. Supplier yang kami pilih itu tidak berasal dari Batam, karena mempertimbangkan kualitas dan harga yang kompetitif. Kemudian ada changes atau perubahan di usaha Meraki ini. Yang pertama adalah pengurangan sampah plastik. Nah, produk yang kami hasilkan ini adalah tote bag. Seperti yang kita ketahui, tote bag sudah menjadi pengganti kantong plastik. Nah, sampah plastik ini sangat sulit terurai. Maka dari itu, dengan adanya kami menghasilkan produk tote bag ini akan membantu gerakan pengurangan sampah plastik dan merusak lingkungan. Metodologi. Yang pertama adalah melakukan riset pasar, lalu melakukan rancangan bisnis atau business plan. Kemudian memasarkan produk dari usaha, lalu memberikan pelayanan, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi usaha. Pengembangan rencana usaha. Yang pertama, tahapan pengembangan usaha. Tahap yang pertama ini adalah pengumpulan ide usaha. Ide usaha ini bisa berasal dari sumber daya manusia yang ada di usaha tersebut ataupun ide dari konsumen. Kemudian, seleksi ide usaha yang telah terkumpul. Ini bisa dilakukan dengan diskusi. Kemudian, membuat bisnis plan. Lalu tahap berikutnya, mengkoordinasikan dengan seluruh sumber daya manusia yang ada. Lalu, pelaksanaan rencana usaha atau implementasi. Yang terakhir adalah pengawasan dan peninjauan usaha. Lalu ada strategi pengembangan usaha. Strategi yang pertama itu adalah pengembangan jenis dan desain produk. Kemudian pemasaran produk yang lebih luas. Lalu yang terakhir, perluasan lokasi usaha, seperti membuka cabang. Yang terakhir adalah jadwal kegiatan. Nah, setiap usaha atau proyek pasti ada yang namanya jadwal kegiatan. Mulai dari jenis kegiatan, tanggal kegiatan, dan penanggung jawab. Nah, dapat kita lihat di sini ada tabel kegiatan dari usaha Meraki ini. Yang pertama adalah survei lapangan yang akan dilakukan oleh Sylvia. Lalu ada persiapan yang akan dilakukan oleh Selin dan saya sendiri. Lalu ada pembuatan atau proses pembuatan yang dilakukan oleh Yanti. Lalu yang terakhir adalah kegiatan pemasaran yang akan dilakukan oleh Diavika sebagai penanggung jawab. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.